Tes 1 2 3 dicoba. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Ibu dosen yang berbahagia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi, yakni mengenai regulasi HAM internasional, seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bu Jamilah, yaitu bagaimana regulasi HAM internasional di antaranya ada Universal Declaration of Human atau Convention on Elimination on All Forms of Discrimination Against Women atau dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit membahas tentang dua regulasi HAM saja, yaitu mengangkat tentang UDHR dan di sini tulisnya SEDAW ya atau SIDAW gitu. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai tentang regulasi HAM internasional tentang UDR. Teman-teman bisa melihat di PPT apa itu yang dimaksud dengan Universal Declaration of Human Rights atau di Indonesiakan yang disebut dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana hal ini merupakan salah satu dokumen atau piagam hak asasi manusia yang mana dipegang atau menjadi dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, yang mana UDHR ini diakui atau diadopsi sejak tanggal 10 Desember tahun 1948. Adapun regulasi di dalamnya berisi tentang beberapa aturan mendasar tentang hak-hak asasi manusia untuk dilindungi secara universal dan menjadi dasar atau pokok atas perjanjian-perjanjian HAM di dunia bersifat global dan regional. Adapun di dalam UDHR ini terdapat 30 pasal yang menjelaskan tentang hak-hak kebebasan manusia. Di sini saya hanya mengambilkan satu pasal, yaitu contohnya di pasal 19, yang mana berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Bisa kita lihat dari pasal 19 ini bahwa di sini menjelaskan bahwa kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi, bebas untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen tanpa ada batasan-batasan, baik itu batasannya yang bersifat wilayah maupun bersifat media-media dalam menyampaikan pemikirannya atau pendapatnya. Selanjutnya kita masuk kepada regulasi HAM yang kedua, yaitu saya mengangkat tentang di sini The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW, yang mana di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Adapun CEDAW ini diadopsi atau pertama digunakan atau dikembangkan oleh PBB yaitu pada tahun 1979, artinya lebih muda ketimbang yang dipakai sama UDHR tadi 1948. Namun kelebihannya yaitu untuk SIDAW ini telah digunakan atau telah diratifikasi sebanyak 189 negara dari 195 negara di dunia ini. Artinya regulasi ini secara keseluruhan atau mayoritas digunakan di beberapa negara. Adapun di dalam konvensi of the elimination of all forms of discrimination against women atau SIDAW ini, di dalamnya terdapat 3 prinsip dasar yang menjelaskan tentang apa namanya, regulasi-regulasi yang membahas di dalamnya. Yaitu yang pertama disebut dengan prinsip non-deskriptif. Nah, di sini menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi
terhadap perempuan. Artinya tidak ada, apa namanya, menyudutkan atau menekankan, hak-hak tertentu pada perempuan. Kemudian yang kedua dikenal dengan prinsip keadilan substansif, yang mana prinsip ini terkenal dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, bisa disebut dengan, kesamaan gender ya. Artinya gimana, perempuan dan laki-laki di dalam beberapa sektor atau semua sektor itu dianggap sama dan seimbang. Itu disebut dengan, prinsip keadilan substansif. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip kewajiban negara, yang mana, di sini pada regulasi ini memberikan substansi bahwa negara harus hadir terhadap, perempuan, baik itu tentang bagaimana caranya, tentang mengesampingkan yang namanya diskriminasi, kemudian, apa namanya tadi, tentang keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, maka di prinsip yang ketiga ini, negara harus hadir sebagai pemerintahan, artinya sebagai pelindung dan, sebagai, penguat terhadap regulasi ini. Saya rasa itu, beberapa, penjelasan tentang 2 regulasi HAM ini. Tentunya masih ada regulasi-regulasi HAM yang lainnya yang telah, mungkin teman-teman nanti bisa melihat di presentator yang lain ya. Kemudian, ada beberapa persamaan dan perbedaan di antara 2 regulasi ini, yaitu yang pertama dapat disimpulkan bahwa, kedua regulasi ini sama-sama mengatur tentang hak kebebasan manusia, artinya yang mana di dalam, regulasi ini, yaitu sama-sama, ingin mengatur bagaimana caranya setiap manusia memiliki hak dan kebebasan, berekspresi atau pendapat atau lain sebagainya. Tanpa dibatasi, siapakah dia, dari manakah dia, apakah warna kulit dia, apakah latar agama dan latar sosialnya, dan itu, menjadi persamaan yang saya kira menjadi persamaan yang mendasar di antara 2 regulasi ini. Kemudian sedikit perbedaannya itu yang pertama, untuk regulasi yang pertama, regulasi apa tadi namanya, UDHR ini, lebih umum, artinya dia mencakup tentang keseluruhan yang menjelaskan di dalam 30 pasalnya, artinya, dia menjelaskan semua tentang hak-hak kebebasan manusia, nggak ada yang bersifat khusus. Tetapi pada regulasi yang kedua, yang sejauh ini dia lebih, mengkhususkan atau lebih memfokuskan terhadap regulasi regulasi yang bersifatnya diskriminasi terhadap perempuan. Artinya dia lebih berfokus tentang gimana caranya mengangkat derajat perempuan. Saya rasa, itu cukup, penjelasan, tentang 2 regulasi HAM internasional, pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Semangat kita semua untuk belajar. Thank you atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.